Shalom. You stay. Yang kali ini saya sungguh merindukan, saya disuruh khotbah dan saya nungguin lama, mana. Oh, akhirnya minggu ini saya khotbah. Biasanya saya kalau khotbah itu ngilang seharian ya Ter ya. Ngilang seharian bertapa di kamar. Hari ini saya semangat, saya kerja. Oh, malam baru nyatet, belum dapat, pagi nyatet lagi. Malam Berni bilang, Ci saya mau doling, Ci saya mau balas dendam. Saya mau ngajak teman-teman doling, Ci balas dendam saya. Oh iya silahkan. Malam belum dapat, oh mungkin saya besoknya baru dapat. Oh ya pagi dapat saya. Pemain musik mana ya? Saya tungguin mereka dulu. Lama banget di belakang ya ini ngerumpi ya. Ya, saya dapat hari ini tentang kekuatan. Gitu. Kekuatan yang kita pikir adalah kekuatan kalau kita itu bahagia, ya nggak sih? Kalau kamu happy, kamu punya pacar, kamu punya uang banyak, kamu punya sepatu idaman dan kamu dapat, kamu punya baju bagus dan kamu happy, itu seperti kekuatan yang lebih gitu. Tapi sejujurnya kekuatan itu masih ada di titik di mana engkau bisa dikalahkan. Ada satu kuasa di dalam tubuh kita, ada satu kuasa di dalam pikiran kita yang powerful banget. Apa itu? Ketakutan. Jadi saya belum ngeh tentang ketakutan ini. Jadi beberapa mungkin tahun lalu lah, mami saya itu kena COVID. Mami saya kena COVID, setelah after COVID dia bisa sangat gampang panic attack. Dia kalau ketemu orang dia pakai masker, dia udah pakai masker, dia pakai masker double 5. Bawa sanitizer, orangnya sanitizernya segede botol Pentin itu loh, yang gede segini. Pak, sanitizer dulu Pak. Iya Pak. Nanti lagi, sanitizer dulu Pak. Iya Pak, dia pakai sanitizer sendiri. Panic attack, gak bisa tidur. Kepikiran barang jatuh sedikit, klutik. Dia bilang, aduh kenapa ini apa, mau terjadi apa ini, mau apa. Jantungku gak enak, duk kayak kentul-kentul gitu, tung gitu. Mahku gak enak, aku kayaknya mahnya itu kayaknya luka deh. Makan, gak bisa makan. Takut nanti makanannya kotor. Nanti mau pergi, ya udah Mi kurang hiburan nih kayaknya. Mami saya kan sendirian ya, janda gitu, janda kembang. Ya udah Mi liburan. Dan bahkan dia takut sama saya gitu. Kamu udah mandi belum? Semprot dulu, bajunya semprotin dulu. Sakit gak? Agus sehat gak? Udah minum vitamin belum? Masker. Ini nih, kamu pakai masker. Udah pakai masker, saya dikasih masker lagi. Double 2 kita di mobil, maskeran semua, sesusternya semua gitu. Gak ada yang berani deketin dia. Kami sampai di hotel dan tahu kopernya dibuka, itu isinya bantal, spray dan selimut. Jadi gunanya apa? Saya pesan hotel mahal gitu. Dia bawa spray sendiri, dia bawa selimut sendiri dan dia bawa bantal sendiri. Dan dia selimutin, dia ganti spray saya, ranjang saya juga diganti sama dia. Bantal saya juga ditutupin kain sama dia. Ini kotor, jorok. Padahal itu COVID udah lewat. Mi, baca Alkitab lah Mi. Baca Alkitab. Sudah, tiap hari aku baca Alkitab, sudah. Lah kenapa kok khawatir terus? Gak ngerti, gak bisa tidur aku. Seharian dia, semalaman dia gak bisa tidur sejam dan dia bangun lagi. Ketakutan, terus lalu saya curhat sama Cik Tintin. Dan ternyata Cik Tintin juga diteleponin mami saya, dicurhatin hal yang sama. Takut ini, takut itu, takut apa. Dan telepon cuma sekali, akhirnya kita curhat dan kita mencari solusinya. Ternyata after COVID, di ilmu kedokteran after COVID bisa kena panic attack. Gitu. Jadi hormonnya itu berkurang. Lalu saya bawa dokter, di dalam kedokteran ada yang namanya hormon. Jadi Tuhan itu sangar, Tuhan itu ajaib.
Dia menciptakan kita hormon banyak ini. Hormon adrenalin, hormon kecemasan, hormon bahagia, dan hormon macam-macam. Itu yang menyebabkan kamu moodnya bisa berubah itu karena hormon itu. Ya, kamu yang sukanya ngambekan cek hormon. Yang suka ketakutan cek hormonmu. Hari itu saya ke dokter dan dokternya bilang, oh iya after COVID pasti ada itu. Jadi kita itu di tubuh kita punya hormon yang namanya kortisol. Jadi hormon ini kalau kamu panik, kamu takut, dia keluar untuk meredakan itu. Jadi kalau kamu panik, dia akan ngeluarin hormon, melepaskan hormon itu. Tapi hormon ini punya kuota. Itu di ilmu kedokteran. Jadi kalau hormonnya ini habis, ya kamu akan panik gitu ya. Panik yang gitulah, yang sampai apa sih Mi gitu. Bahkan dia kalau dideketin orangnya cuma langsung dia. Maksudnya gini, gak apa-apa takut tapi jangan bikin musuh gitu loh. Jangan nyari gara-gara sama orang. Saya ini takut kalau saya dikeroyok sama orang gitu, gara-gara mami saya takut gitu. Pergi ke tempat umum kayak gitu, dia duduk nanti ada orang duduk di sebelahnya dia. Kan saya takut gitu, dia berantem sama orang. Gitu. Lalu saya obatin dia dan lain-lain. Akhirnya lumayan membaik. Gitu. Ada satu kekuatan yang di dalam tubuh kita yang sebetulnya itu powerful, lebih dari power apapun adalah apa? Ketakutan. Dan tahukah engkau sejujurnya ketakutan itu adalah diciptakan Tuhan. Ketakutan itu adalah seharusnya dia diciptakan untuk apa? Itu adalah perasaan yang kudus dan sakral. Aneh toh. Siapa yang di sini senang dalam ketakutan? Gak ada kan? Kamu bahagia punya duit banyak, gajinya Ardi habis gajian kemarin, minta traktir. Wah senang, tanggal tua mulai, kortisol ini keluar terus, ditembak, biar gak khawatir gitu. Kamu pintar, kamu punya skill yang tinggi, kamu pasti masih takut kok dengan skill yang lebih tinggi. Kamu punya jabatan lah yang tinggi, kamu pasti akan takut dengan orang yang lebih bagus untuk masuk ke hidupnya orang, ke tempat kerja. Ada satu kuasa yang di dalam hidupmu itu jauh lebih besar dan powerful, itu apa? Ketakutan. Tuhan menciptakan itu. Uniknya adalah Tuhan menciptakan itu. Kakak rohani saya dulu pernah bilang, tahu gak kamu ketakutan itu diciptakan Tuhan untuk apa? Itu adalah perasaan yang kudus dan sakral. Loh kok bisa? Tidak ada yang mau jadi ketakutan, gak ada yang mau kok. Orang yang ketakutan kan akibatnya gak bisa tidur, capek, emosinya gak labil, gak stabil. Sakit. Mama saya itu bilang jantung saya ndak enak, perut saya ndak enak. Saya check up seluruh badannya, dia cek. Darahnya juga cek. Apanya juga cek. Lambung cek. Semua cek. Saya bawa dia ke rumah saya bosan tiap hari itu dibilang, mami jantungnya sakit, ndak enak. Perutnya ndak enak, kakiku dengkulnya ndak enak. Ini tangannya ndak enak, gegernya ndak enak, boyonya ndak enak. Semua cek. Pergi ke dokter saya cek semua. Yang enggak perlu dan perlu semua saya cek. Biar kamu tahu, baca kamu gak ada apa-apa gitu. Emosi, ngurusin orang ketakutan itu capek. Gak bisa tidur. Capek ngurusin orang ketakutan itu. Tapi Tuhan menciptakan rasa takut. Itu dengan dia sebut takut itu adalah rasa perasaan yang kudus dan sakral. Bahkan Saul melakukan hal yang bodoh. Karena apa? Dia takut. Samuel gak datang-datang dan dia takut musuhnya menyerang dia dan mati. Padahal Tuhan sudah bilang, aku menyertai engkau akan punya kemenangan. Tapi hari itu dia melakukan hal bodoh karena apa? Karena ketakutannya dan dia melakukan hal bodoh. Dia meninggalin Samuel. Hari itu Tuhan kecewa sama dia. Shh. Diam.
Di firman Tuhan Mazmur 34 ayat 10. Saya dibukain. Ketakutan ini diciptakan Tuhan untuk satu tujuan. Kita buka di ayatnya. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang takut akan Dia. Tuhan menciptakan rasa takut ini seharusnya itu hanya miliknya Tuhan. Harusnya engkau taruh rasa takutmu itu hanya kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini setan itu, bahkan setan sekalipun itu merebutkan rasa takutmu yang engkau punya itu loh. Dengan apa? Dengan muka yang jelek, dengan kuntilanak. Dia menciptakan pocong, dia menciptakan gendruwo, dia menciptakan bapakmu yang galak, dia menciptakan ibumu yang cerewet. Dia menciptakan film horor dengan sound system yang mengerikan. Dia harus pakai gimmick untuk dapetin rasa takutmu. Kenapa? Karena rasa takutmu itu powerful. Kalau dia udah dapetin rasa takutmu itu, dia kontrol hidupmu dengan sangat gampang. Setan harus kasih gambaran bapak yang jelek di hidupmu. Agar engkau takut sama bapakmu. Setan harus kasih gambaran masa depanmu yang buruk. Jalan yang buntu. Setan menciptakan gimmick. Setan ciptain dengungan di telingamu untuk merayu engkau biar engkau menaruh rasa takutmu ini kepada setan. Itulah kekuatan powerful yang engkau punya, itu engkau kasih kepada setan. Kalau engkau hari ini taruh rasa perasaan takutmu itu kepada bapakmu, engkau akan kecewa dan engkau gak pernah lihat masa depanmu. Engkau gak akan pernah jadi istri yang baik, engkau gak pernah jadi bapak yang baik. Engkau menikah punya anak, engkau akan persis seperti bapakmu. Kalau engkau taruh perasaan takutmu itu kepada uang, engkau kerjalah sampai ngoyo, sampai meletet, sampai matilah. Engkau akan seperti itu terus. Engkau takut dengan bosmu. Engkau akan terus dituntut dan engkau akan keluar yang namanya kekecewaan. Engkau takut sama pemimpinmu, engkau akan keluar dengan kecewa. Karena rasa takut itu hanya miliknya Tuhan. Saya di sini melayani FOG, Q&A dengan anak-anak. Cilinda, kenapa Cilinda itu bisa berdiri sampai hari ini walaupun kadang Cilinda capek dan bla bla bla. Kami itu juga kadang gak mudeng Mbak Cilinda, tapi gimana Cilinda itu bisa tetap bertahan. Saya gak takut sama yang di depan sini. Mohon maaf ibu yang pegang handphone. Saya gak takut sama dia. Tapi dari hidupnya saya belajar takut akan Tuhan. Hari itu apa yang membuat saya ini bertobat adalah satu hal. Jadi aku tuh dibesarin dari keluarga yang, yaitu aku pernah kesaksian keluarga yang buruk. Dan mereka pintar banget kalau ngomong menasehati, apalagi menasehati. Nasihat itu buat dia, bukan buat dirinya. Kalau menasehatin saya seharian saya bisa dijujuin, diomongin dan begini. Dan itu gak pernah masuk di pikiran saya dan di hati saya. Gak pernah masuk. Pernah kan ngalamin gitu ya? Kamu dijujuin, dinasehatin gak pernah masuk. Pernah ya? Ya, 2 jam, 3 jam, 4 jam kamu dijujuin gak pernah masuk. Gini gak pernah masuk, hidupnya biasa aja. Tapi hari itu aku belajar, satu orang, kakak saya itu 4, mami saya 1, papi saya 1. 6 orang nasihatin saya gak pernah bertobat. Yang ada saya makin licin. Mukanya baik di depan keluarga, di belakang mah. Hari itu dia dapat suami, yaitu engkau saya sendiri. Yang menurut saya juga menilai engkau saya yang nomor 3 itu adalah orang yang paling susah di antara engkau yang lain gitu. Dan seorang wanita gagah perkasa ini menikahi dia sangar gitu.
gitu kan ya. Sampai satu keluarga ketawa, gendeng, gendeng gitu. Kita keluarganya aja, gendeng, gendeng. Udah biarin gitu. Saya punya kakak ipar itu, waktu itu punya kakak ipar 3. Dan setiap saya main ke rumahnya, dia selalu bilang, kalau waktu itu bisa berputar, aku gak milih engkaumu. Semua kakak ipar saya itu bilang kayak gitu. Gak 1, gak 2, beda sama yang 3 ini. Hari itu dia bilang, kakak ipar saya itu yang lain, dia bilang, engkaumu itu kayak gini, lihat ah, nyusahin gini, galak ibu ngamuk, gak boleh cemburuan dan bla. Kalau waktu bisa berputar, aku akan memilih tidak menikah. Oh iya, iya sih memang aku memang gak nguati. Kenapa Anda menikah gitu kan. Hari itu saya cuma berpikir, oh iya, jadi kekecewaannya dia saya memaklumi kekecewaan itu karena saya juga merasa engkau saya tidak sempurna gitu. Hari itu aku ketemu sama Cik Titin. Dan aku melihat, ternyata Ko Yongki tidak seburuk yang saya bayangkan. Ternyata Ko Yongki ini baik. Ternyata di belakang itu tidak baik. Hari itu dia cerita, dia bilang, saya sudah menikah. Dan saya harus takut, aku tuh gak takut sama Ko Yongki. Aku cuman takut sama Tuhan. Hari itu aku belajar untuk takut akan Tuhan. Hari itu aku gak bisa ngampunin papiku. Hari itu aku gak bisa ngampunin mamiku. Hari itu aku gak bisa terima kelemahanku. Tapi dari satu kata itu, aku belajar untuk takut akan Tuhan. Aku ngampunin bukan karena kamu sempurna, karena Tuhanku sempurna. Kalau aku sayang sama kamu dan terima kamu, orang tuaku, itu bukan karena kalian sempurna, tapi Tuhanku sempurna. Ketakutan itu dibuat Tuhan, didesain untuk ditaruh di dalam hatinya Tuhan. Bukan ditaruh di dalam ketakutanmu, ditaruh perekonomianmu, ditaruh dimanapun. Kalau hari ini engkau masih punya kegalauan di hidupmu, engkau takut kesendirian. Engkau punya pacar senang kok, tapi engkau dengar. Yang punya pacar, engkau pasti takut ketinggalan. Engkau pasti takut kehilangan. Engkau pasti takut dia nyeliri orang lain. Ketika engkau taruh ketakutanmu di tempat yang salah, gantian engkau yang dikontrol oleh ketakutanmu. Orang yang penuh dengan ketakutan, dia akan melakukan banyak hal. Jadi saya kemarin ketemu sama temennya, sahabatnya Ko Agus. Waktu saya datang, dia duduk gitu, dia dulu gak gitu, sekarang kenapa gini? Terus Ko Agus bilang, yang kumat. Hah, kumat apa? Kumat apa? Lagi tinggi nih Cik. Hah, ngobat dia. Aku bilang, narkoba nih orang, culun-culun begini narkoba. Enggak, kumat Cik, panik attack. Panik. Lalu saya WA Cici karena hari itu saya habis fitness, badan tuh jarem sebadan. Sampai semut-mut saya tuh jarem kabeh rasane. Gak pengen ngomongan di apa-apa. Ini jarem itu dari belakang, punggung, boyok, paha dan lain-lain itu semua jarem. Aku rada gak mood, aku pergi bentar, aku WA Cici, aku balik. Terus aku duduk. Kamu kenapa? Apa yang kamu rasain? Aku tuh cemas. Sekarang aku cemas. Kenapa? Ya itu sih aneh sih Ji. Jadi aku tuh orangnya itu gak enakan gitu. Jadi awalnya itu aku tuh kalau gak nyapa orang gitu aku panik. Gitu. Waduh, aku gak nyapa, nanti orang itu benci sama aku, mati aku. Gitu. Dia merasa bersalah berhari-hari gara-gara orangnya itu disapa aja gak tahu orang itu ketemu dia apa enggak juga nggak tahu gitu loh. Mudeng maksudnya. Orangnya lihat dia aja nggak tahu gitu loh. Dia bisa merasa bersalah itu berhari-hari. Terus kalau ada orang ngutang Cik, aku pinjam duit. Itu aku tuh ya tahu harusnya tidak diutangi. Tapi aku tuh tua kok jadi tak utangi. Jadi sekarang nggak punya tabungan apapun soalnya orang itu nggak bayar.
Tapi kalau saya nggak ngutangin, saya itu merasa bersalah berhari-hari. Karena merasa bersalahnya dia akhirnya menyiksa dirinya sendiri. Dia cakarin, dia keluarin mukanya apa, terus panik attack. Naik Grab itu pintunya dibuka, ditutup, medeni woy. Jendela dibuka, ditutup, itu kayaknya sopirnya juga kena panik attack kayaknya kena dia. Jendelanya dibuka, ditutup. Aku tuh minum obat sih, Sebagaimana kadang-kadang ketakutan yang engkau taruh di tempat yang salah itu akan mengontrol kamu dan itu membuat engkau gak bisa mengendalikan dirimu. Dia bilang, aku tuh kalau misalnya ya Ci, aku itu nggak kumat. Biasa aja, aku lagi happy. Tiba-tiba aku keinget siapa? Temanku yang lagi sukses. Wah, aku gak bisa tidur. Kalau mereka segini, aku segini aja gak ada, Ci. Aku gak bisa tidur. Temanku yang punya anak menikah, sukses, perekonomiannya bagus. Aku segini aja belum bisa. Diutangi uang aja saya tak utangi. Aku kerja 5 tahun, gak punya tabungan sama sekali. Gajinya lumayan. Dia itu orang pinter, programmer. Tuh, pakai aja pinter-pinter. Enggak, pinter. Dia ini programmer. Dia sahabatnya aku Agus di elektro. Dulu dia yang menciptakan robot, mesin display jadi mesin laker. Nah itu aku Agus, temannya aku Agus. Dia keinget sama temannya, gitu aja. Dia bilang langsung panik, dia gak bisa tidur. Kalau dia udah panik, dia stres. Di tempat kerjanya dia gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa mikir, ditanyai apa. Hal kecil. Sampai gak punya kekuatan untuk bangkit. Tapi anehnya adalah ketika engkau menaruh perasaan takutmu itu kepada Tuhan. Engkau akan punya kekuatan yang super power karena itu di tempat yang pas. Karena itu di tempat yang sangat pas. Saya dibilangin, noni iki nek engko nek kawin sapa lanang kuat ambek wong iki. Sapa lanang sing kuat mbek iki, cerai kowe. Mama saya aja bilang kayak gitu. Hari ini saya enggak takut sama Pak Agus. Saya takut sama Tuhan. Kalau saya marah sama dia, saya yang dikutuk Tuhan. Paham enggak? Nak, semua. Kamu yang takut dengan pemimpinmu bertobat, kamu takut sama Tuhan. Kenapa? Kalau engkau takut dengan pemimpinmu, engkau gak akan pernah bisa menerobos dan upgrade. Takut sama Tuhan. Saya melayani di sini. Saya gak takut sama Cik Titin. Aku takut sama Tuhan. Berapa kali kadang-kadang aku mutung, aku pengen ninggalin FOG. Ini bukan gerejaku, gereja-gerejamu, keluarga-keluargamu. Ngapain aku di sini? Tapi setiap kali aku lelah dan capek dengan tuntutan kekecewaan. Bukan dia yang tak lihat. Tuhan yang saya lihat. All leader, ketua-ketua komsel, ciptakan anak-anakmu untuk cinta sama Tuhan, jangan cinta sama kamu. Hari itu saya memimpin Terry dan Ardi. Tuhan bilang marah, aku bilang tidak. Saya takut mereka benci sama saya. Saya enggak taruh, yang kali itu saya enggak taruh ketakutan saya ini kepada Tuhan. Saya taruh ketakutan saya di hati mereka. Saya kepengen mereka itu cinta saya. Saya kepengen mereka itu kayak Christian dan Tiara yang cinta Cik Tintin. Kalau misalnya aku marah nanti mereka akan kabur dari aku. Tuhan bilang marah. Enggak. Dan aku melakukan kesalahan yang sangat besar. Ketika aku menaruh rasa kecewa, rasa takut itu kepada manusia. All reader, ciptakan anak-anakmu untuk takut sama Tuhan, bukan takut sama kamu dan bukan cinta sama kamu. Hari ini saya nggak peduli mereka sayang atau saya atau tidak. Saya cuma peduli kamu cinta sama Tuhan. Kalau kamu cinta Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir di hidupmu. Engkau akan menerobos. Waktu hari itu aku bilang sama mereka berdua, aku gak akan mentorin kamu lagi jalan sendiri.
saya taruh rasa takut saya kepada Tuhan. Tuhan titip anak-anakku. Mereka menerobos masing-masing. Mereka berjalan masing-masing. Ngerti gak? Nah, engkau yang menaruh rasa takutmu kepada orang tuamu, percayalah itu cuma siasat setan untuk menghancurkan engkau, untuk menarik, mengambil perasaanmu yang powerful itu loh. Kalau rasa, misalnya ya, naik roller coaster, aku tuh takut naik roller coaster. Cik Tintin tuh gak takut naik roller coaster. Saya naik roller coaster tuh saya ngeliat gini, garang begini ya. Lihat roller coaster tuh takut gitu. Karena saya pernah naik roller coaster sekali, itu megap-megap di atas. Gak tahu kenapa, padahal garang loh. Tapi saya di atas roller coaster itu saya bisa megap-megap gak karu-karuan. Saya cerita sama Cik Tintin, dia ketawa. Roller coaster aja wedi. Lah gue gak ngerti ya roller coaster. Loh kalau di sini itu udah begini. Maju ini iso mundur, iso ngene. Oh iya sih. Ya. Ngerti gak? Perasaan takut. Kalau engkau memang takut, engkau mau di model kayak apapun, engkau dinaikin roller coaster kayak saya dinaikin roller coaster, aku gak mau. Karena takutmu itu ada di dalam kuasanya roller coaster. Tapi kalau kamu gak takut sama yang namanya roller coaster, engkau naik aja. Engkau kuasai roller coaster, selfie, video, biasa aja gitu kan. Nikmati, gak ada yang lebih ekstrim kan gitu. Ngerti ya? Ketika, cek, aku minta hari ini kalian cek. Di mana rasa takutmu, di mana perasaan takutmu. Ada kekuatan yang powerful di atas segalanya, yaitu adalah kekuatan takut akan Tuhan. Bahkan takut itu dipakai Tuhan untuk menggentarkan musuhnya Gideon. Bahkan takut itu dipakai Tuhan untuk menseleksi pasukan yang benar-benar baik, bagus atau tidak. Hari itu Gideon ya kayaknya. Gideon atau Yosua ya? Gideon. Terlalu banyak yang ikut engkau, seleksi. Siapa yang takut dan getar, minggir. Diseleksi lagi, air dan lain-lain. Apa yang Tuhan pakai strategi apa? Tuhan pakai strategi untuk membuat lawannya itu ketakutan. Belum berperang, lawannya udah lari duluan. Betapa powerfulnya rasa takut ini. Ngerti nak? Loh Ci, tapi itu ya, gimana ya Ci? Aku tuh memang gak punya kekuatan banyak. Aku tuh memang orangnya powerless, cuman aku punya takut itu loh Ci. Gitu. Jadi kamu jadi gini, ada dua ekspresi ketika kamu itu takut. Yang satu agresif, yang satunya itu kayak gitu, kayak temennya aku Agus itu. Ketakutan gitu-gitu, tetapi dia nggak punya nyali gitu. Tapi ada orang yang ketakutan itu punya nyalinya agresif. Jadi waktu aku masih kecil sekalian begini, aku tuh punya ketakutan yang sangat besar adalah aku tidak diterima. Jadi ketika aku jalan masuk ke satu komunitas yang baru yang aku nggak kenal, aku jadinya kayak sok. Nanti kalau aku bercanda atau apa sedikit yang kelihatannya sedikit aja kayak ditolak, aku pulang bisa marah-marah, agresif, mukulin tembok, silet-silet, jambain rambut, bisa berantem sama orang gitu. Tapi kalau ekspresinya yang tidak punya nyali, itu seperti temennya aku Agus. Diam, ketakutan di dalam kegelapan. Sejujurnya sama-sama. Sejujurnya dua-duanya sama-sama, cuman beda ekspresi aja. Sejujurnya sama-sama mereka ketakutan. Engkau yang punya ekspresi seperti apa? Engkau sama aja. Yang agresif jangan sok kuat. Yang agresif gak usah sok kuat. Yang pasif gak usah sok melo. Ketika orang dikuasai dengan ketakutan itu sama.
tidak pernah melihat jalan. Ketika orang dikuasai dengan ketakutan ini loh, hormonmu ketakutan ini loh. Dia bilang, Cik, aku tuh kalau kumat mau mati rasanya. I know that feeling. Aku pernah ngerasain. Aku tahu rasanya orang jadi orang depresi. Aku tahu rasanya orang yang gak bisa tidur kalau malam. Harus minum obat lah, harus mukulin bantal dulu lah, mesti jerit-jerit dulu lah. Bisa ngambil minum lagi, naruh minum lagi. Pengen enggak kayak gitu? Enggak. Tapi ketika saya menemukan perkataan yang pas, Cici bilang, aku tuh gak takut kok sama manusia, aku cuma takut sama Tuhan. Aku hormat karena aku menghormati Tuhanku. Bahkan di firman Tuhan di Yeskel dia bilang, jangan gentar dan takut. Kalau engkau gentar dan takut, engkau yang tak gentarin di depan mereka. Artinya apa? Ketika engkau takut sama Tuhan, Tuhan itu udah kasih power sebesar apapun dibuat hidupmu. Amin. Ketika perasaan takutmu gak laku ini loh. Kamu merasa kamu jelek, kamu merasa gini dan gitu. Gak laku. Engkau menaruh sesuatu di perasaan yang powerfulmu itu di tempat yang salah. Aku tuh gak punya kekuatan sih. Kekuatanku kecil banget. Aku tuh gak punya kekuatan untuk nerobos. Ketemu sama orang aja gak berani dan bla bla bla. Alasannya kan seperti itu. Kita buka Wahyu 3 ayat 8. Ya. Tuh. Ayat 8. Di firman Tuhan dibilang apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu itu enggak seberapa. Tuhan tahu kekuatanmu itu enggak seberapa, tapi lihat, aku melihat segala pekerjaanmu, aku membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu itu enggak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Cuman gitu. Ketika engkau takut sama Tuhan, Tuhan akan buka pintu yang tertutup. Ketika engkau takut sama Tuhan, engkau selalu punya kekuatan. Anehnya seperti itu. Waktu aku merasa hidupku itu aku super power, aku kuat. Tapi sebenarnya di dalam hatiku itu aku ketakutan. Ngomong sorry aja gak bisa. Ngomong maaf aja gak bisa. Ngomong ya kamu tak ampuni itu aja gak bisa. Seberapa kamu pernah gak ngomong maaf sama orang tuamu? Cuman maaf loh. Tapi kalau kamu punya pacar dan pacarmu marah, kamu minta maaf berapa kali? Tidak diampuni juga gak apa-apa, maaf terus sujud-sujud kan sampai diampunin. Ngerti ya? Waktu engkau menaruh rasa takutmu itu kepada Tuhan, tiba-tiba engkau bisa punya kekuatan powerful untuk ngomong maaf, sorry, thank you, adil. Engkau berhikmat. Engkau tiba-tiba yang jelek jadi ganteng. Engkau yang nobody jadi somebody. Yang engkau mau itu ada di situ semua. Hari itu aku diceritain Cik Tintin, nih stres aku, kenapa? Aku disuruh bayar rumah lagi. ATM-ku isinya 1 juta. Aku disuruh bayar rumah lagi, berapa? 3M. Nah terus gimana? Oh, gini Cik, tak ceritain mimpiku, tak kasih clue apa-apa supaya apa. Saya tahu. Orang yang sudah beristri dan bersuami dia gak boleh ngelawan suaminya, istri-istri. Kamu bisa gak cewek-cewek udah belajar tunduk belum? Belum cinta Tuhan jangan menikahlah. Suami-suami kalau belum setia cinta Tuhan dulu. Saya cilik sih ini.
Wis pokoknya ngomong sih. Tak pesen nih sih, ileng ngomonganku dino iki. Pernikahan tidak seindah itu, bro. Yang orang bilang saya dan kok Agus aja indah. Ya kadang-kadang bosan juga gitu. Ya kok? Iya, balas minggu depan dia. Saya harus menjaga perekonomian. Saya kepengen beli skincare dan begini dibeliin sih. Saya harus menjaga perekonomian supaya nilai nominal ATM ini tetap stay di situ untuk menjaga apa? Moodnya dia. Karena Cik Tintin bilang hobinya Agus apa? Bukan game, bukan badminton, mengumpulkan uang. Perempuan kau harus mengerti hobi suami. Jangan mengerti, tak dimengerti sama aku ngambek, aku gak mau makan. Mau makan apa? Terserah. Makan apa? Terserah. Bakso ya? Gak nak. Kemarin bakso, sekarang bakso. Iku wis pasti kue fail jadi bojo. Engkau pasti fail jadi istri. Ya tante? Suami masih gatel sama perempuan. Dan lain-lain lah. Banyak nanti. Kita buka sesi pernikahan nanti kalau kamu udah besar. Aku sampai mana tadi? Oh 3M. Saya tahu kalau saya nggak mungkin ngajari Cik Tintin untuk melawan suaminya. Itu tidak mungkin. Pertama suaminya galak, yang kedua itu engkau saya, yang ketiga saya takut sama Tuhan. Ya sama takut sama suaminya. Agus sama Ko Yongki mau kerja sama, saya bilang, kowe wani gak omongan mbek Ko Yongki? Gak, ya aku ya enggak. Sama. Tapi dia tanya terus yang piye yang Ko Yongki yang itu loh Ko Yongki ngejak kerja. Saya, kowe wani gak omongan mbek Ko Yongki? Gak. Lah aku ya gak, ojo takok aku. Lebih baik saya tanya istrinya. Saya kasih mimpi saya dan bla 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 bla. Tapi saya tahu di tengah-tengah krisisnya dia, di tengah-tengah tuntutannya dia taruh rasa takutnya bukan sama suaminya tapi taruh pada Tuhan. Karena dia tahu dan dia percaya Tuhan pasti buka pintu. Banyak hal yang mustahil yang saya lihat di hidupnya. Kalau aku wis tak beroke gak urusan, tak tinggal. Tapi sama dia pikul dan dia jalan terus sampai berdarah pun gak apa-apa. Yang penting Tuhan senang. Engkau mau kuncimu, engkau mau sukses seperti itu. Pegang kuncinya Daud, takut sama Tuhan. Engkau buka pintu dan gak ada yang tutup. Engkau tutup pintu, gak ada yang bisa buka. Paham? Kalau engkau kepengen mulutmu itu berkuasa, takut sama Tuhan. Kunci Daud itu akan dikasih ke tanganmu. Engkau buka apa dan engkau akan tutup apa. Jadi hari itu waktu saya dapat firman itu, saya mulai menyiapkan, memang mental itu perlu ya. Oke, kalau gitu saya akan menyiapkan mentalnya EL. Saya akan menyiapkan mentalnya EL. Kenapa? Saya melihat anak-anak zaman now itu mentalnya apa ya, gampang tergores. Dulu ya sih, tapi sekarang aku melihat gampang tergores. Lalu saya terinspirasi, saya mau membangun mentalnya El. Anak saya itu galak, karepe dhewe. El. Dan dia punya susternya sangat lovely, sangat EL sejati gitu. Siapa yang salah? Dia, EL benar gitu. Satu rumah memenangkan EL. Satu rumah, aku bilang kalau EL, minta uang sama Mbak Penny, beli mainan sana. Minta uang sama Mbak Penny, berapa? Minta beli jajan sana. Hari ini saya bertobat. Anak saya itu di rumah, kalau ke yayasan, semua orang menerima dia. Ayo main, Ani main. Ayo aput main, ayo situ, ini sini. Dikerjain juga mau orang gede-gede ini. Manut sama EL. Dan suatu hari aku pergi ngajak dia ke McD, cuma ke McD. Ada playground yang gede, yang pelorotannya tapi cuma satu. Dan di situ banyak anak-anak kecil dan dia mau menguasai playground itu. Dan mohon maaf, aku sampai bilang, El, ini bukan playgroundnya mama,
Mama nggak sesugeiku, Bel. Jadi El itu kalau misalnya, "Ma ini nggak bisa, beli mah." Nggak tahu kata-kata dari mana itu. Rusak, ya rusak, mah beli lagi. Bocil loh, so ngomong ngono, siapa yang ngajarin saya nggak tahu. Waktu hari itu dia di McD, ada pelorotan satu. Pelorotan itu untuk umum. Tapi hari itu dia gini, di tengah pelorotan dia bilang, orang mau masuk ke pelorotan, ke terowongan itu gak boleh. Dihalangin dia. Gitu. Punya EL. Tak bilang, El, ini bukan punyanya Mama, El. Mama gak sesugeiku, El. Tetap dihalang-halangin. Mama, ini loh. Nah, anak-anak yang di situ kan bukan siapa-siapanya dia. Seumuran sama dia. Dijongkrokin dia. Anaknya masuk ke terowongan. Wah, disusul dengan anak-anak yang lain. Dia gitu lagi, dia ngalangin lagi, dijongkrokin lagi. Ini enggak mau baris. Suruh diem, suruh baris kayak kakak-kakaknya di rumah. Kayak Putri, kayak Terry, kayak Bernie gitu. Kalau disuruh baris, baris. Gitu. Dan mungkin itu jalan Tuhan. Suster saya keluar hamil, maksudnya dia cuti dan ganti suster. Dan sekarang susternya galak embo. Aku bilang gak apa-apa, Cik Titi juga bilang gak apa-apa, biarin anakmu itu punya mental yang kuat. Guys, saya mau semuanya cek hari ini. Di mana perasaan takut powerfulmu itu? Engkau taruh itu di mana? Apa engkau taruh itu di papamu? Engkau itu taruh di pacarmu? Atau engkau taruh di mana? Apa yang engkau paling takut hilangkan? Kau paling takut tuh dimarahin siapa? Sesimpel itu. Karena kekuatan takut itu ada sangat powerful untuk kontrol hidupmu. Saya minta pemain musik. Kalian udah ada yang SMP, SMA, bahkan udah kerja. Mental itu harus kuat. EL aja umur yang kecil kita udah mulai latih dia untuk menghadapi dunia ini. Percayalah, kalau orang tuamu itu sadis, kamu belum pernah ketemu saingan bisnis. Kalau engkau merasa sahabatmu itu sadis, mengkhianati kamu belum tahu partner bisnismu. Kamu belum tahu dipisahi orang yang kamu gak kenal. Saya ajak bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan bersama. Saya minta semuanya mulai koreksi dirimu. Buat komitmen hari ini. Engkau mau taruh perasaan itu di mana. Dan lepasin semuanya dan tinggalkan itu buat Tuhan.